Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'at al hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Mu'awanah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali untuk bermajelis ilmu bersama setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi asyar'i. Mudah-mudahan dari berangkat keikhlasan kita, keridhaan dan kelapangan dada kita untuk menimba ilmu syar'i yang tentunya dalam rangka untuk penambahan terkait dengan hazanah keilmuan kita, begitu juga sebagai upaya kita untuk menjaga keimanan dan keistiqomahan kita, begitu juga dengan niatan kuat kita sedang beramal soleh, beribadah. Mudah-mudahan Allah akan betul-betul tetapkan kepada kita amal, ya, kebaikan yang nanti akan menjadikan beratnya timbangan kita pada hari akhir nanti. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian yang baik ini saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan mukmin berkepribadian yang kokoh, ya. Mukmin berkepribadian yang kokoh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya hal ini adalah hal yang sangat penting, ya, untuk dimiliki bagi seorang mukmin agar di mana mereka memiliki kepribadian yang kuat, ya, atau kepribadian yang kokoh, sehingga tidak lembek, ya, sehingga tidak gampang putus asa, sehingga tidak gampang untuk melemah, ya. Kita nanti akan melihat, ya, ayat maupun hadis-hadis yang berbicara terkait dengan hal ini untuk menjadi nutrisi bagi kita, menguatkan hati kita, menguatkan tekad kita, dan juga menguatkan fisik kita untuk, ya, tentunya kita memosisikan diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk menghadapi zaman, siap menghadapi tantangan seperti apapun daripada bentuk tantangan tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini ada satu ungkapan, ya, yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Imaroh, ya, di mana beliau mengatakan kepribadian seorang muslim memerlukan dua hal,
Ya, jadi kalau seorang muslim itu ingin memiliki kepribadian yang kuat, memiliki kepribadian yang kokoh, maka hendaklah pada dirinya ada dua hal. Apa itu? Yang pertama, beliau mengatakan adanya yaitu irodah yang kuat. Ya, irodah itu artinya apa? Keinginan. Ya, jadi adanya keinginan, motivasi yang kuat. Ya, ini modal utama yang pertama agar seorang mukmin itu memiliki kepribadian yang kuat. Kemudian yang kedua, seorang itu untuk memiliki idaroh. Ya, jadi irodah dan idaroh. Ya, apa yang dimaksud dengan idaroh? Yang dimaksud dengan idaroh itu artinya adalah ilmu. Ya, bekal ilmu, bekal kemampuan untuk memanage. Ya, bekal kemampuan untuk memanajemen, ya, untuk mengatur. Ya, jadi kalau seorang memiliki kemauan yang kuat tapi tidak terminate, nah ini kadang nanti tidak pas, ya, tidak sesuai dengan planning, mungkin tidak sesuai dengan tujuan, tidak sesuai dengan keinginan, maka itu perlu untuk dimanage, ya, perlu untuk dikonsep, ya. Nah, diantaranya yang dimaksud manajemen itu atau konsep itu ya ilmu. Nah, ini untuk dapat menjadi bekal, ya, ini yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Imarah bahwa seorang muslim apabila ingin memiliki kepribadian yang kokoh, maka hendaknya pada dirinya ada dua hal, irodah dan idaroh. Ya, irodah dan idaroh. Dan kita akan mendapati beberapa dalilnya, yang diantaranya disebutkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim, ya, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya, Masya Allah, ya, pada ayat ini. Dan kita nanti di sini mendapati hadis, ya, terkait dengan ketika Rasulullah menjelaskan daripada ayat ini dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Ya, tidakkah kalian melihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permisalan, satu kalimat yang baik, seperti apa dimisalkan oleh Rasulullah? Kasyajaratin thayyibatin, seperti satu pohon yang sangat kuat, satu pohon yang sangat baik. Ya, jadi kalimat thayyibah, ya, yang kita pahami nanti pun karangan para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud di sini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya, yaitu apa? Dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun, seperti pohon yang kuat, pohon yang kokoh, akarnya itu menghujam dalam ke bumi, ya, wa far'uha fis sama', cabangnya itu menjulang tinggi ke langit, ya, tu'ti ukullaha kullahinin bi'idni rabbiha, dia akan menghadirkan, mendatangkan apa? kemanfaatan di setiap waktu, di setiap kondisinya. Wa yadribullahu al-amsala linnas, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ini untuk manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka apa? mampu untuk berpikir, ya. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk membentuk kepribadian seseorang itu agar kuat, itu ternyata Al-Qur'an sudah memberikan apa namanya tahapan, gitu, ya. Yang ketika tadi kita mendapati bahwa di mana ketika Allah memberikan permisalan kalimat thayyibah, dan kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah itu terkait dengan masalah
tauhid. La ilaha illallah itu terkait dengan masalah iman. Ya. Jadi artinya apa? Hendaklah seorang hamba itu untuk menguatkan iman, untuk menguatkan tauhidnya terlebih dahulu, untuk bagaimana dirinya mampu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Ya. Maka dimisalkan oleh Allah tadi itu kan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun, seperti satu pohon yang akarnya itu menghujam dalam ke bumi, kuat. Ya, Masya Allah. Jadi tertib angin sekencang apapun tetap kokoh, akarnya itu tidak kemudian terbongkar kemudian menjadi roboh. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah pohon kurma. Ya. Maka kita mendapati hadis di sini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Ilmi. Ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari, ya, syajaratan la yaskutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya, ya, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadisna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna minasyajar, sesungguhnya dari pohon, ya, ada satu pohon kata Rasulullah, syajaratan, yang dimana pohon itu la yaskutu waraquha, dimana Pak? Daunnya itu jarang rontok, ya, jarang rontok atau bahkan tidak pernah rontok. Ya, jadi memiliki waraquha, warok, daunnya itu kuat. Ya. Wa innaha mathalul muslim, itulah seperti permisalan seorang muslim. Ya, seorang muslim itu harus kuat. Ya, seorang muslim itu harus kuat, punya pendirian yang kokoh, punya kepribadian yang kokoh. Fahadisuni mahya fawaqa'an nasu fi syajaril al-bawadi. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan yang aku maksudkan itu pohon apa?" Ya, maka para sahabat ketika itu, oh mungkin yang dimaksud itu adalah pohon di sebuah padang pasir, tempat, ya, yang dimaksud adalah pohon itu. Ya. Dan pada waktu itu qala Abdullah waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Abdullah bin Umar pada waktu itu beliau sudah terbetik pada dirinya, sudah memahami yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma. Tapi apa kata Ibnu Umar? Fastahyaitu. Tapi aku malu untuk ngomong itu, gitu. Ya, tapi aku malu karena diantaranya apa? Di situ ada bapaknya, yaitu Umar. Ini kan Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar itu adalah putra daripada Umar ibn Khattab. Sudah terbetik dalam hatinya itu, mungkin yang dimaksud Rasul itu adalah pohon kurma. Tapi apa? Dia diem. Ya. Tsumma qalu, kemudian para sahabat akhirnya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadisna, sebutkan kepada kami ya Rasulullah, apa pohon itu?" Ya. "Mahia ya Rasulullah, apa pohon itu?" Qala hiya an-nakhlatu. Yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Maka Ibnu Umar kemudian mengatakan, ternyata benar, sesuai dengan yang terbesit di dalam hatiku dan pikiranku, bahwa yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Ya. Maka ketika pulang, Umar itu ngomong sama bapaknya, "Pak, saya itu sebetulnya tadi ketika Rasulullah menanyakan siapakah di antara kalian yang ngerti, sebetulnya sudah terbetik kalau yang dimaksud itu pohon kurma. Hanya saja aku malu untuk ngomong yang karena di situ ada bapak, gitu ya. Yang karena di situ ada bapak." Ya. Nah, jadi ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, yang dimaksud di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kalimat thayyibah, kalimat yang kokoh itu adalah seperti pohon yang kokoh, pohon yang baik, dan maksud di situ adalah kurma. Ya. Nah, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, ya, yaitu apa? Di mana bahwa asluha sabitun, jadi akarnya itu menghujam dalam ke bumi,
Yang dimaksud adalah akidahnya, yang dimaksud adalah tauhidnya, yang dimaksud adalah keimanannya. Wa far'uha fis sama, kemudian apa? Cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Yang artinya apa? Ketika seorang mukmin itu ingin memiliki kepribadian yang kokoh, maka bangun pertama akidah yang kuat, keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, baru kemudian setelah itu apa? Yang dimaksud di mana bahwa cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit, bahwa ibadahnya itu selalu naik ke atas. Ya. Dan diantaranya juga apa? Bahwa ibadahnya itu untuk selalu meningkat. Ya. Ibadahnya itu untuk selalu meningkat. Dan di mana ibadahnya itu untuk selalu dia pikirkan, dia renungkan, agar di mana ibadahnya itu bisa sampai kepada Allah, sampai ke langit. Ya, sampai kepada Allah, sampai ke langit. Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita akan semakin mempelajari sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sebagai generasi-generasi pilihan itu kadang Masya Allah, di situ akan meningkatkan keimanan kita, akan mendongkrak semangat kita. Ya, seperti kita mendapati Imam Hasan Al-Basri mengatakan apa? Di mana para ulama dulu itu kalau di waktu sore di Senin hari dan Kamis mereka itu apa? Sudah dalam kondisi gelisah. Ya, artinya apa? Karena disebutkan dalam hadis di hari Senin dan Kamis amal itu akan terangkat ke langit, akan dilaporkan kepada Allah. Mereka itu sangat takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka apa? Ternyata itu menjadi kegelisahan di setiap Senin sore dan kemudian di setiap Kamis sore. Itu disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya. Kemudian juga ada seorang sahabat, ya kalau disalah, yang bernama Qatadah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ketika beliau mau beli pakaian, ya itu milih-milih gitu kan, milih-milih gitu, ya. Ketika itu akhirnya dengan memilih itu ingat terhadap akhirat, ingat terhadap Allah, yang sehingga apa? Dia menangis gitu, sambil memilih pakaian itu menangis. Ya, karena yang menjadi satu kepastian kadang ya yang kita dapati, orang itu kalau mau beli baju itu pasti milih, ya, ya. Nah ketika itu menangis, ketika ditanya sama penjualnya, ya, wahai tuan, kenapa Anda menangis? Ya, kenapa Anda menangis memilih pakaian? Apakah Anda tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli pakaian ini? Dia mengatakan apa? Ya, sungguh aku menangis karena ternyata kita untuk beli sesuatu saja kita harus milih yang bagus, milih yang baik. Ya, begitu juga tentunya Allah dari kita akan memilih amal kita. Yang bisa jadi artinya apa? Tidak semua amal kita ini diterima oleh Allah. Ya, karena apa? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik dan tidak akan menerima dari seorang hamba kecuali yang baik. Ya. Jadi untuk perkara tadi memilih baju saja teringat dengan akhirat, teringat dengan Allah. Yang sehingga berarti apa? Kita betul-betul dalam beramal ini harus serius. Karena apa? Agar amal kita ini terangkat sampai kepada Allah, terangkat ke langit. Itu menjadi PR kita. Dan juga dalam surat Al-Maidah Allah telah mengatakan apa? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Karena sesungguhnya amalan ibadah yang akan diterima dari hamba-hamba yang ada hanya saja itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Kita takut Bapak Ibu kalau kita bukan termasuk orang yang bertakwa. Bisa jadi amal kita ini tidak diterima oleh Allah karena Allah sudah mengatakan begitu. Maka diantaranya apa? Seorang muslim, seorang mukmin untuk memiliki kepribadian yang kokoh, maka hendaklah ibadahnya selalu meningkat. Ibadahnya untuk selalu dia koreksi sampai kepada langit atau tidak. Ya.
Kemudian baru yang ketiga adalah tu'ti ukullaha kullahinin bi'idni rabbiha, akan mendatangkan kemanfaatan di setiap waktu, dan itu yang terkait dengan masalah akhlaknya. Jadi akhlaknya itu baik. Seorang mukmin itu, seorang muslim itu akan selalu memberikan kebaikan kepada orang yang terdekatnya, akan selalu memberikan kemanfaatan. Ya, masya Allah, seorang mukmin itu harus begitu. Seperti buah kurma itu, masya Allah, seperti buahnya itu kan. Maka para ulama, kemudian para medis, ahlu medis, mereka mengatakan tidak ada buah yang terkumpul semua unsur vitamin di dalamnya kecuali buah kurma. Ya, mendatangkan manfaat itu. Bisa dibuat jus, ya, bisa dimakan langsung. Ketika masih mudanya itu juga sudah menjadi obat. Ya, maka diantaranya itu kan obat untuk kemandulan, ya, yang belum dikasih anak, maka bisa untuk memakan buah kurma yang masih muda itu. Dan sekarang sudah mulai ada jualannya sampai ke Lampung juga kan, itu ya, masih mudanya itu, ya, sampai ke Lampung, masya Allah. Artinya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi di sini ya, bahwa seorang muslim, seorang mukmin itu harus memiliki kepribadian yang kokoh. Kalau ini yang ditanamkan, kalau ini yang terjadi pada seorang mukmin, maka masya Allah, kehidupan ini pasti akan baik, ya kan? Memiliki akidah yang kuat, memiliki ibadah yang selalu naik, ya, yang selalu benar, karena akan diterima oleh Allah sampai ke langit, ya, ibadahnya selalu meningkat, selalu bertambah kualitasnya. Kemudian yang ketiga, memiliki kemanfaatan untuk orang lain. Ya, kalau ibarat pohon kurma tadi, akhlak itu itulah buah daripada pohon kurma itu, yaitu kurmanya itu. Ya, selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian juga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, dalil berikutnya kita mendapati sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi. Ya, Rasul SAW mengatakan, la yakun ahadukum ima'atan, janganlah salah seorang di antara kalian itu menjadi orang-orang yang ima'ah, orang-orang yang nggak punya prinsip, nggak punya pendirian, nggak punya keteguhan. Dengan mengatakan apa? Yaqulu in ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Kalau orang berbuat baik, saya tak mau berbuat baik juga. Kalau orang berbuat buruk, saya tak mau ikut berbuat buruk juga. Nah, jadi itu orang yang nggak punya pendirian. Ya, tapi apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan walakin in ahsanan nas antuhsinu. Tapi Rasulullah mengatakan, wahai sekalian kaum muslimin, wahai sekalian para sahabatku, kalau Anda melihat adanya orang-orang yang berbuat kebaikan, lakukan juga kebaikan. Wa in asa'u fastanibu isa'atahum. Kalau kamu mendapati ada orang berbuat keburukan, jauhi keburukan itu. Kalau bisa kamu arahkan orang itu, kamu cegah orang itu agar tidak melakukan keburukan. Ya, apa pesan Rasulullah terakhir? Rasulullah mengatakan, wattinu anfusakum. Kokohkanlah dirimu di atas pendirian. Kokohkanlah dirimu di atas Al-Quran. Kokohkanlah dirimu di atas sunnah. Kokohkanlah dirimu di atas contoh-contoh yang dilakukan oleh para sahabat itu. Ya, maka apa? Ketika kita ini sudah menyatu pada diri kita ini Al-Quran, sunnah Nabi, kita memahami perjalanan kehidupan para sahabat, bagaimana mereka praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi kuat dan kokoh. Itu yang untuk kita pegang. Ya, itu yang untuk kita pegang. Wattinu anfusakum, kata Rasulullah, kokohkan dirimu. Ya, nah ini. Kemudian juga ada dalil dalam hadis Nabi dalam riwayat Imam Tabrani, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila amalan, ya, idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Ya, Rasulullah mengatakan, sungguhnya Allah itu mencintai
Ya, kalau ada salah seorang di antara kalian yang beramal suatu amalan, an yudqinahu, untuk apa? Dia mampu untuk ya konsisten dengan amal itu. Ya. Maka apa? Itulah seorang ketika beramal dicintai oleh Allah, ketika dia beramal adalah an yudqinahu. Ya, dia bisa berlaku untuk itqon dengan amalnya. Dia bisa untuk konsisten dengan amalnya, ya, yang dapat untuk dia lakukan ya terus menerus dalam praktek amalnya. Maka masya Allah ya, ini ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu, seorang mukmin itu harus memiliki kepribadian yang kokoh, memiliki pendirian yang kokoh. Kemudian di sini juga disebutkan, Imam Al-Ghazali menyebutkan proses pembentukan pribadi yang kokoh itu ada 4 proses yang bisa untuk dilakukan, yang bisa untuk diupayakan. Ya, ada 4 proses yang bisa untuk dilakukan. Yang pertama, membersihkan diri dari kotoran dan najis yang dapat membatalkan wudhu. Masya Allah ya, kok ada kaitannya dengan hal seperti itu gitu ya? Kenapa? Karena ketika seorang itu selalu menjaga dirinya agar tetap suci, ya, dari kotoran dan najis yang dapat membatalkan wudhu, baik itu kita membersihkannya dengan wudhu, baik itu kita membersihkannya dengan mandi. Kenapa? Karena kalau orang yang selalu menjaga ini pasti akan selalu fresh dalam hidupnya, pasti akan selalu seger. Ya, kenapa? Ya, karena dia akan selalu menjaga dirinya dari kesucian. Ya, dia akan tetap dalam kondisi suci. Maka kita juga dianjurkan begitu ya. Kalau bisa kita adalah termasuk orang-orang yang selalu menjaga wudhu. Ya, apalagi aktivitas harian kita yang memang tidak jauh dari air. Ya, kita di kantor, tempat yang bersih, contoh mungkin begitu. Ya, maka ketika kita merasa batal, ya tinggal wudhu lagi. Masya Allah. Kesucian dan kondisi kita yang akan selalu terus terjaga. Ya, ini bisa untuk terus kita upayakan. Ya, bahkan apa? Ya, nanti kita mendapati di satu ayat dalam Al-Quran itu kan, yang kita tidak boleh untuk menyepelekan. Ya, rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Ya, jadi adanya rijal, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang kokoh, mereka itu apa? Suka untuk menyucikan diri mereka. Rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Ya, ternyata apa? Kajian para ulama mengatakan, ya, karena untuk masalah kesucian saja dia jaga, apalagi masalah yang lain. Untuk masalah kebersihan, di mana dia untuk selalu menjaga, apalagi untuk urusan yang lain. Ya, kalau seorang itu untuk kesucian dirinya selalu dia jaga, untuk yang lain pasti lebih bisa dia untuk menjaga. Kenapa? Karena dia memiliki keyakinan, ya Allah, kalaulah pada waktu saya sedang seperti ini dan kemudian Allah mengambil nyawaku, berarti apa? Kita dalam kondisi suci. Ya. Kebanyakan orang ketika dalam kondisi mungkin berhadas besar, ya, pasti mereka akan segera untuk menyucikan diri mereka dengan mandi. Tapi kan jarang seorang ketika dengan hadas kecil yang untuk segera menyucikan dirinya. Maka kalau untuk hadas kecil saja selalu dia kemudian untuk bersuci darinya, maka masya Allah. Ya, nah maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan, untuk agar membuat proses bentuk kepribadian yang kokoh dari seorang hamba, seorang muslim itu, yang pertama bersihkan diri dari kotoran dan najis yang membatalkan wudhu. Ya, kita untuk terjaga diri kita dari ya kotoran-kotoran dari najis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membersihkan dari dosa. Ya, yang kedua yang dapat kita upayakan sebagai seorang muslim untuk menuju kepada memiliki kepribadian yang tangguh, kepribadian yang kokoh, kepribadian yang kuat. Yang kedua adalah membersihkan diri dari dosa. Ya, kenapa? Karena kalau kita masih israr ala dzunub, kita masih terus menerus dengan dosa, itulah yang akan melemahkan kita. Maka ya,
Imam Ibnu Katsir menukil perkataan sahabat Abdullah bin Abbas, di antaranya apa? Pengaruh dosa pada diri pribadi seorang muslim itu apa? Ya, akan kemudian menjadikan dha'fu fi badani, menjadikan kelemahan dalam badan. Badannya itu pasti akan menjadi lemah, fisiknya itu akan menjadi lemah. Kenapa para sahabat itu dulu kuat-kuat? Minimal sahabat itu apa? 1 berbanding 3 loh ya, minimal. Kita lihat pada peristiwa perang Badar, ya, pada peristiwa perang Badar, ya, 1000 berbanding 300, ya berarti sekitar segitu ya, ya, 300 sahabat berbanding 1000, ya, ya karenanya apa? Dalam perkara ini, kenapa para sahabat itu menjadi kuat? Apakah persenjataan mereka itu banyak? Apakah peralatan mereka itu lebih canggih dari musuh? Tidak kan, ternyata kan. Dan secara realnya untuk jumlah, musuh itu selalu banyak jumlahnya. Tapi kenapa para sahabat itu kuat-kuat? Karena keimanannya yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahnya yang sangat kuat. Heraklius, pemimpin Romawi, itu kan begitu kan. Ketika mendapati pasukannya, panglima-panglimanya itu kok kalah menghadapi kaum muslimin, dipanggil, ya. Ketika kemudian di dalam musyawarah itu, Heraklius mengatakan, kenapa kok kalian itu bisa kalah dengan mereka? Bukankah mereka itu sama seperti kalian? Mereka itu manusia. Para pimpinan-pimpinan itu mengatakan, iya wahai Heraklius, mereka itu manusia sebagaimana kami. Ya, terus bagaimana kok kamu itu bisa kalah dengan mereka? Ya, maka kemudian pimpinan-pimpinan itu menceritakan, kami melihat aktivitas mereka, ya, pagi hari mereka itu menajamkan tombak-tombak mereka, ya, mereka di pagi hari atau di siang hari ketika matahari terbit, mereka itu penunggang kuda yang sangat hebat, pemberani, perkasa, itu ya. Tapi ketika kita di malam hari, kita mendapati apa? Terdengar gemuruh, ya, seperti suara lebah. Bahkan panglimanya itu memisalkan, ketika kami mengutus mata-mata, ya, untuk mengintai, ngobrol kami dekat sini saja nggak kedenger, nggak bisa denger. Kenapa? Saking gemuruhnya kondisi para, ya, sahabat Muhammad itu kan. Kenapa? Gemuruhnya itu di sana ada yang sedang baca Quran, di sana ada yang sedang qiyamul lail, di sana ada yang sedang kemudian berzikir. Itu aktivitas yang selalu kemudian mereka hidupkan. Sedangkan kita di malam hari kita bermaksiat, di siang hari kita bermaksiat, ya, di siang hari kita tidur, di malam hari kita mabuk, di malam hari kita berzina. Ya, apa jawaban Heraklius? Sungguh berarti telah datang kepada kalian suatu kaum yang kalian tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Coba kenapa? Karena kekuatan ibadah kepada Allah. Ya, karena kekuatan ibadah kepada Allah. Ya. Nah, maka ikhwan fillah wa rahmakumullah, ini yang kedua, proses bagaimana untuk pengokohan daripada, ya, kepribadian seorang muslim itu harus membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan itu. Kemudian yang ketiga, membersihkan dari karakter buruk, ya, karakter-karakter buruk yang ada pada diri kita itu harus kemudian untuk kita buang. Karakter emosian, karakter sakit hatian, karakter baperan, ya, karakter mungkin lisan yang tajam, karakter mungkin, ya, tangan yang ringan. Ini keburukan-keburukan yang harus, kepribadian yang buruk harus dibuang, kepribadian yang buruk yang harus disingkirkan, ya. Bahkan termasuk saya mempelajari, termasuk dosa besar itu kan disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu, termasuk ya, jidal,
miro, kemudian khusumah, ya itu ternyata praktek-praktek secara realnya itu kadang gitu ya, ngeyelan itu termasuk itu. Kalau diomongin itu ngeyel, diomongin itu ngeles, itu termasuk akhlak buruk itu, ya. Yang termasuk dalam kategori itu ternyata ini dimasukkan oleh Imam Adz-Dzahabi termasuk dosa besar, ya. Karena apa? Ini akhlak buruk ini kepribadian yang buruk. Ini kepribadian yang buruk. Kemudian yang keempat, membersihkan kolbu dari selain Allah. Ya, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Bagaimana proses seseorang untuk agar dimana dapat memiliki pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kokoh. Yang keempat, membersihkan kolbu dari selain Allah. Makanya kadang gitu ya, kita kalau mengoreksi lebih dalam gitu, coba kita petani ketika kita ini kok mendapatkan kegelisahan dalam hidup, bisa jadi masih ada titik-titik noda dalam hati kita selain Allah, yang bisa itu ya dunia, bisa kemudian jabatan, bisa wanita, bisa harta, itu ya. Yang karena apa? Pastinya seseorang itu akan mendapati ketenangan kalau hatinya dikosongkan dari perkara-perkara selain Allah, ya. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan pernah mengatakan begitu ya. Ya, jadi ada musibah terbesar yang banyak menimpa umat, ya. Itu bukan kemudian musibah yang besar itu adalah dengan adanya kebakaran, kebanjiran, bukan kecelakaan, adanya kecelakaan. Ternyata bukan itu. Tapi apa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ta'alluqul qalbi li ghairillah. Pada waktu ketika hati kita ini terikat, tergantung kepada selain Allah, ya. Jadi coba kita koreksi itu, ya. Ternyata saya pun mengkaji untuk mendalami, untuk memiliki titik temu antara antara qanaah dengan orang punya semangat untuk memiliki prestasi, semangat untuk maju gitu ya. Karena kan kadang ada orang gitu ya, udahlah kita santai saja, ya, kita harus qanaah, ya, kita harus merasa cukup menerima gitu ya. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, saya memiliki titik temu yang dikaji di kalangan para ulama. Jadi apa? Yang dimaksud dengan qanaah itu adalah ba'dal ikhtiar, ya. Jadi qanaah itu akan terjadi pada diri kita adalah setelah ikhtiar, ya. Bisa jadi pada perkara ini adanya kesalahan bagi umat, sehingga umat ini nggak maju, sehingga umat ini perekonomiannya pun dikalahkan sama musuh-musuh Allah, sama orang-orang kafir. Kenapa? Karena apa? Selalu semboyannya qanaah. Padahal apa? Qanaah itu terjadi ba'dal ikhtiar, setelah berusaha. Kita maksimalkan waktunya, ya, konsep Rasul seperti apa kita terapkan. Setelah itu berapa yang kita dapatkan, baru kita qanaah kepada Allah. Cukup, Masya Allah, ini sudah banyak ya Allah, ini sudah cukup ya Allah, untuk menopang ibadahku kepadamu, untuk menopang ketaatanku kepadamu. Ini jadi jangan qanaah sebelum ikhtiar. Lah belum ikhtiar kok sudah qanaah. Ini yang menjadikan ya tidak maju-majunya untuk umatnya. Nah, maka ini ikhwanu fillah rahimakumullah, ya, terkait dengan proses yang dapat dilakukan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam rangka proses bagi kita untuk ya mencapai daripada kepribadian seorang muslim yang kuat, yang kokoh, ya. Dan kemudian pendorong sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Imarah tadi, yang pertama adalah irodah, ya, keinginan kita yang kuat, keinginan kita yang kokoh, yang selalu kita untuk berada di atas kebaikan, ya, di atas ridho Allah,
ya, untuk selalu mengikuti sunnah Rasul. Itu dimaksudkan terkait dengan masalah irodah tadi, ya, untuk kemudian memiliki akhlak yang baik, ya, kemudian juga untuk selalu terhubung dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, selalu mencintai amal kebaikan, amal soleh. Adapun yang kedua, idarah, ilmu dan manajemen kita, untuk pandai kita untuk memanage. Di sini ada 3. Yang pertama, planning yang baik biar hasil maksimal. Jadi kita harus punya planning, ya, kita harus punya planning biar hasil menjadi maksimal. Kemudian yang kedua, action sesuai tujuan dan rencana. Nah, kita berbuat itu, kita action, kita lakukan perbuatan, ya, untuk agar sesuai dengan tujuan dan rencana. Kemudian yang ketiga, mengerahkan potensi agar optimal. Kerahkan semua potensi kita, ya. Jadi kita mungkin di tahun ini 1400 berapa ini Pak, berarti 43 ya, ya sekarang, karena kita masih berada di awal-awal bulan Muharram kan gitu ya. Kita pengen planning punya seperti apa, hafalan kita mau sampai seperti apa, baca Quran kita satu hari mau seperti apa, kemudian apa peningkatan daripada buku-buku yang akan kita selesaikan apa saja, terus begitu, amal apa saja yang kita berintrospeksi yang masih lemah untuk kita tingkatkan dan seterusnya. Ya, nah ini maka apa? Setelah itu kita punya planning itu apa? Curahkan semua potensi kita untuk menggapai dari apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita itu. Nah, sehingga dengan itu ya sebagai satu bentuk upaya ya, maka kita akan memiliki kepribadian yang kuat, kepribadian yang kokoh.